Alhamdulillah telah selesai pembacaan tawasul. Terima kasih banyak Ustadz Abah Benen. Semoga dengan perantara tawasul ini kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karomah para waliullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pengajian tausiah yang akan disajikan oleh guru kita bersama Al Mukarrom Abah Kiai Kamajaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Allahu yastadi'u bihim wa yamuduhum bitugyanihim yama'un. Ulaika alladzina istara'u dhulalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala aidan faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Majelis Zikir Ashifa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit, pencipta bumi beserta isinya, termasuk kita di dalam selaku manusia yang diciptakan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lahir maupun batin. Selawat serta salam kiranya Allah tetap limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, insyaallah kepada kita selaku umat yang selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Jemaah Majelis Zikir Ashifa rahimakumullah, dalam hal ini, kesempatan ini yang baru bergabung di Majelis Zikir Ashifa dalam arti menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah, wajib hukumnya buat orang muslim laki-laki dan muslimah perempuan untuk menuntut ilmu agama, dikarenakan untuk bekal kita dunia wal akhirat. Dalam hal ini, di cabang Kirana ini, Majelis Zikir Ashifa yang diketuai oleh Bapak Mahmud Tajuddin dan Bendahara Bapak Ridwan dan seluruh para jemaahnya Majelis Zikir Ashifa cabang Kirana,
Maka kami semua segenap dari Majelis Zikir Asipa yang diketuai oleh Bapak Ustadz Subandi dari Pusat Kadeper Bantar Panjang dan penasihat Bapak Ustadz Benen yang tadi membacakan tawasul. Semua ini kita adalah salah satu wadah tempat di mana kita menuntut ilmu, yang mana dalam hal ini satu kesatuan dengan tujuan yang sama, mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah agar kita semua belajar dengan sesuai hukum dan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, bahkan ijma dan qiyas, yang mana kita sepakati semuanya adalah keputusan para ulama-ulama terdahulu yang telah memberikan kitab-kitab beliau kepada kita, baik Syekh Nawawi Tanah Ara maupun Syekh Jalaluddin dalam tafsirnya, Syekh Jalalain dan Ibnu Katsir, dan masih Imam Syafi'i, Imam Hamil Maliki Hanafi, dan kita bermajab kepada Imam Syafi'i dan seluruh yang hadir di sini yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim wa takriman saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Para jemaah Majelis Zikir Asipa rahimakumullah, karakteristik manusia di dalam ibadah kepada Allah adalah hal yang paling pertama. Ingat, karakteristik manusia ketika Allah ciptakan manusia ke dunia ini, yang dituntut adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Karakter yang pertama adalah bagaimana kita ibadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu diciptakan oleh Allah. Semuanya disuruh menyembah Allah dengan tujuan kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mematuhi pelaturan dan peraturan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah yang disampaikan kepada kita selaku umatnya yang ada di dunia ini. Inilah karakternya harus benar-benar kita bangun, bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui syariat-syariat Islam, melalui hukum-hukum Islam yang bernama, ada rukun Islam, ada namanya rukun iman. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini karakter yang pertama yang harus kita pahami, ibadah kepada Allah. Bahkan kalimat dalam Al-Quran di dalam suratul Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah mohon pertolongan. Tidak ada kalimat iyyaka nasta'in wa iyyaka nasbudu. Tidak ada kalimat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah dulu baru kita mohon pertolongan kepada Allah. Sembah dulu Allah baru kita mohon pertolongan kepada Allah dengan kalimat iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Bahkan kalimat ini banyak, wasta'inu bisabri wassalat. Jadikan pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mohon sama Allah pun perlu sabar, mohon sama Allah pun perlu sholat. Inilah kesabaran yang harus kita bangun di dalam ibadah kita kepada Allah. Duduk belajar seperti ini pun penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, di mana hati kita menuntut ilmu dengan tujuan agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah mempunyai amal-amal perbuatan yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Inilah karakter yang harus kita bangun di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita ibadah kepada Allah. Karakteristik manusia yang kedua,
Bagaimana kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang tidak terlihat maupun tidak terlihat, segala sesuatunya adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sering kita dengar ayat la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sering kita dengar ayat itu. Jika kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini. Maka kalau kita mau menikmati rasa hidup di dunia dengan kehidupan, rasanya kita mau bersyukur kepada Allah. Tapi bila mana kita mau melihat ke atas datang hidup, rasanya kita kurang. Orang punya mobil, kita belum punya mobil. Orang rumahnya mewah dan gedung, kita belum punya rumah mewah dan gedung. Karena kita melihat ke atas. Tapi ketika kita melihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang tidak mampu dalam hidup dan kehidupan. Kita bersyukur punya motor, kita bersyukur punya rumah. Tapi masih banyak orang yang tidak punya motor dan tidak punya rumah. Nikmat yang mana yang kamu dustakan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman. Bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita masih bisa melangkah, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, anak, istri, kehidupan yang kita dapatkan. Rasa syukur itulah kuatkan di dalam diri kita kepada Allah. Banyak orang yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, diimpus dalam keadaan kondisi seperti apapun, kita masih sehat, masih bisa berkumpul. Bagaimana kita nggak bersyukur kepada Allah? Banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah, kita masih diberikan oleh Allah hidup di dunia ini, masih untuk merubah diri kita di dalam hal yang tidak baik menjadi baik, di dalam hal yang negatif menjadi positif. Inilah kita harus bangun karakter kita, bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu kata Allah. Allah yang telah menjadikan hamparan bumi, Allah yang telah menjadikan langit sebagai semua sesuatu yang Allah ciptakan kepada kita semua selaku manusia. Ini adalah surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda. Allah yang telah menciptakan bumi, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan kita hidup di dunia ini. Allah yang telah menurunkan hujan, dan Allah menjadikan buah-buahan, pohon-pohonan bertumbuh untuk semuanya kita dapatkan dari hasil yang Allah berikan kepada kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu sekali-kali menyekutukanku, kata Allah, padahal kamu tahu. Ini jangan coba-coba kita menyekutukan Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan pohon-pohonan, semua buat manusia. Tapi kadang-kadang manusia tidak mensyukuri bahwa sesungguhnya itulah Allah yang berikan kepada kita semua selaku hamba Allah, yang menghambakan diri hanyalah kepada Allah. Inilah para jemaah majelis zikir Asyifa rahimakumullah. Kaji diri kita ketika kita mengaji. Zikir kita adalah ngaji yang harus bari berpikir. Itulah zikir. Ngaji tapi kita mikir. Apa yang kita pikirkan? Bahwa sesungguhnya perbuatan kita tentang kita ngaji ini benar-benar mengaca jiwa kita. Pantaskah kalau kita masih mau ribut-ribut dengan tetangga? Pantaskah diri kita dalam keluarga kalau kita tidak bisa menjadi contoh dalam rumah tangga kita? Rubahlah diri kita semuanya, di mana
kalau kondisi kita yang tadinya tidak baik menjadi proses baik, yang tadinya tidak benar menjadi proses benar. Karena kehidupan manusia semuanya diuji oleh Allah. Hakikatnya adalah Allah sedang menguji kita, mencoba kita, kadar keimanan kita sampai di mana Allah pengen tahu. Tidak mudah mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa diuji oleh Allah. Banyak ujian-ujian yang Allah berikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita selaku hamba Allah. Inilah. Tetapi semuanya yang karakteristik manusia yang ketiga. Yang pertama ibadah kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah, yang ketiga benar-benar kita harus paham, yakin tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sedikit pun ragu. Maka kalimat yang tadi saya bacakan, wa in kuntum fir raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum, dan jika kamu ragu tentang Al-Quran yang aku turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat yang persis samanya dengan Al-Quran dan ajaklah golongan-golongan kamu, teman-teman kamu selain daripada Allah. Ditantang kalau kita benar-benar orang yang benar. Maka kalimat ini boleh dilihat, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu orang-orang benar, buat satu surat yang persis samanya dengan Al-Quran. Mampukah kita? Tidak akan pernah mampu. Inilah kisah yang terjadi ketika Rasulullah SAW ditantang oleh Musailamah Al-Ghajjab, menantang bahwa Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah punya Allah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung maupun melalui malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sedikit pun ragu tentang Al-Quran yang 6.666 ayat 30 juz 114 surat. Sedikit pun kita nggak boleh ragu. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, maka kita dinyatakan belum bertakwa kepada Allah. Berarti sudah 3. Ibadah kepada Allah, syukur kepada Allah, dan kita yakin dengan Quran yang diturunkan. Yang keempat, fa'ilam tab'alu walam tab'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadikan diri kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak mampu berbuat apapun selain pertolongan Allah, dengan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada daya dan upaya manusia ini kecuali dengan pertolongan Allah. Maka fa'ilam tab'alu walam tab'alu, maka kamu tidak akan mampu dan kamu tidak akan bisa. Fa'ilam tab'alu walam tab'alu fattakun narulati waquduhan nasu wal hijarah, maka buatlah Al-Quran yang sama persisnya dengan Al-Quran. Fa'ilam tab'alu walam tab'alu fattakun narulati waquduhan nasu wal hijarah. Dipinta sama Allah, jaga aja diri kita, jaga keluarga kita dari bahan neraka yang manusia dan batu. Kita nggak perlu nantang-nantang Allah, nantang-nantang Al-Quran, nantang-nantang segala-galanya. Contoh aja kepada Rasulullah. Inilah karakter yang keempat yang harus kita bangun. Sadar diri kita makhluk yang paling doib, makhluk yang paling lemah, makhluk yang butuh pertolongan kepada Allah, butuh syafaat baginda Nabi, butuh karomah wali Allah. Ini harus kita sadari. Bentuk segala bentuk perbuatan kita di dunia ini semua akan selesai, akan kembali kepada Allah. Ketika waktu kontrak kita habis di dunia, tiada lain kita dipanggil oleh Allah dengan diambilnya ruh kita. Maka mampu segala mampu di dalam hidup di dunia ini selesai sudah. Sadar dan tidak sadar saat ini kita bisa duduk, bisa jalan, bisa makan, bisa segala-galanya. Cuma satu yang ada di diri kita adalah ruh. Kita tahu ruh milik Allah.
Ketika ruh diambil oleh Allah, selesai hidup kita. Mandi dimandiin, sholat disolatin. Cuma kain kapan yang kita bawa. Selesai semuanya. Batu cincin, gelang emas, rumah gedong ditinggalkan oleh kita. Yang tidak berharga pun tidak boleh dipakaikan di dalam diri kita. Gelang yang tidak berharga, hanya sebuah kulit kesayangan kita. Ketika kita wafat, selesai, tidak boleh dibawa. Apalagi harta yang berharga, mobil mewah, rumah gedong, tetap kalau sebuah gelang yang tidak ada harganya pun dicopot oleh pemandi jenazah, amil, maka sadar kita, berarti yang dibawa adalah amal perbuatan kita. Para jemaah majelis zikir Asyifa rahimakumullah, saya selaku pengajar daripada majelis zikir Asyifa di pusat Bantar Panjang Kadeper dan mengembangkan di cabang Kirana yang diketuai oleh Mahmud Tajuddin, bahkan di Jambe sekarang sedang dibangun majelis zikir Asyifa. Perkembangan ini semuanya kita hanya mohon jaga, nama majelis jaga. Majelis zikir Asyifa pimpinan Kiai Haji Tosim Hambali, Jawa Tengah, Bumi Ayu, almarhum 1 tahun. Amanah untuk saya pribadi sebagai murid yang dipercaya untuk mengembangkan majelis zikir Asyifa di daerah Banten. Baru ini kalau di Asyifa, dan Kirana pun baru. Saya hanya mengimbau dan mengajak, mari kuatkan iman Islam kita, silaturahmi kita berjalan. Mari kita contoh akhlak-akhlak baginda Nabi, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara baik, Rasul baik. Bicara ibadah, Rasul ibadah. Semua ada contoh daripada baginda Nabi. Ada orang mengatakan cukup kita baik dengan manusia, tidak perlu ibadah. Itu salah besar. Rasul sangat baik. Rasul segalanya contoh buat kita. Tapi Rasul masih tetap ibadah kepada Allah. Apanya yang kurang baik Rasul? Semua ada pada diri Rasulullah. Contoh segala sesuatu contoh. Sebagai panglima perang, Rasulullah. Bapak rumah tangga, Rasulullah. Sebagai pengajar, Rasulullah. Khalifah di muka bumi, Rasulullah. Pemimpin negara, Rasulullah. Ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik hanya pada diri Rasulullah. Kita ini umat daripada Rasulullah, mencari kebaikan, mencari benar. Kita belum benar semua, kita lagi belajar benar. Sering saya katakan, di atas langit masih ada langit. Ada orang pintar, masih banyak yang ngaku pintar. Tapi bagaimana menjadi orang yang benar, yang bisa menerima kesalahan bahwa sesungguhnya kita salah. Maka benarkan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, majelis zikir Asyifa rahimakumullah. Saya bersyukur semakin kemari majelis kita semakin tambah. Untuk yang baru-baru ini yang belum saya kenal namanya, saya mohon maaf. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan bila mana di dalam hal ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum paham tentang hal hukum daripada agama, silakan menanya. Insya Allah apapun keluhannya kita sama-sama, insya Allah. Dan saya ucapkan sekali lagi buat Ustadz Abah Benen yang selalu hadir sebagai penasehat kita dari Cilaku, Bogor ini jauh, ini sebenarnya datang jauh dari Bogor. Dan Ustadz Subandi sebagai ketua majelis yang selalu hadir juga, jauh juga dari Jambe, ini dari Jambe. Jambe itu kalau dari sini itu perjalanan 1,5 jam. Kalau macet parah itu juga. Kalau nggak parah 15 menit. Ya bensinnya juga yang dia pikirin bensin mulu.
Dan mohon maaf tadi juga saya lambat karena saya ketemu sama sahabat saya juga dulu dengan belajar di Kiai Haji Fahrudin Paneglang. Ketemu tadi barusan, ngobrol dulu sebentar. Jadi datang saya agak lambat. Dan buat Abu Haji Tajudin, orang tua kita bersama, kita tahu ini orang tuanya Bapak Mahmud Tajudin. Ya kita sama-sama doakan agar Bapak Haji Tajudin ini selalu dikasih sehat sama Allah. Jadi ini orang tua loh, orang tua kita bersama, bukan orang tua Pak Mahmud doang. Kalau di rumahnya orang tua Pak Mahmud, kalau di majelis ini yang lebih tua tetap orang tua kita. Siapapun itu, siapapun, kayak siapa di sini paling tua? Pak Soleh seumuran sama saya. Pak Guru ya, Pak Guru Iwan ya. Pak Guru Iwan, Pak Turis, Pak Tirus. Ya, Pak Tirus ya. Turis. Ini semuanya kita kuatkan ya, batin kita secara silaturahminya kuatkan. Agar kita semua ini benar-benar satu orang tua, satu guru, saudara seiman, saudara semajelis, jadi kuat. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Iya, Abaudin. Nah, Abaudin lagi malam nggak mandi, jadi pada pusing gitu. Sebelum saya tutup, saya juga mohon doa. Besok Umi, istri saya, Siti Komala, mau dibawa ke rumah sakit Hermina, Bitung. Karena sakitnya sudah 1 tahun dan sudah berobat secara syariat sudah, berobat secara medis sudah, dan belum Allah berikan kesembuhan. Mungkin ini adalah cara-cara Allah tentang menguji diri kita. Dan insya Allah besok saya dengan Pak Muklis dari Cikupa tuh, dengan Pak Mahmud Tajudin membawa istri saya ke rumah sakit Hermina. Apakah tindakan dokter itu dioperasi atau tidak, saya hanya serahkan semuanya kepada dokter yang ahli medisnya. Saya mohon doa, mudah-mudahan penyakit daripada Umi Siti Komala diangkat oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi say'ud bil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Wa idza maridtu fahuwa yasfi wa idza maridtu fahuwa yasfi wa idza maridtu fahuwa yasfi. Allahumma sabi maridana wa marada. Allahumma sabi maridana wa marada. Allahumma sabi maridana wa marada. Bi ismi Ibu Siti Komala binti almarhum Bapak Syai. Bi barakatil umur kita, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi niati qabul. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Makasih atas doa-doanya semuanya. Sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan, ada karakter satu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadikan ibadah kita kepada Allah. Kedua, jadikan kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, jangan pernah ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, kita harus sadar betul bahwa kita adalah makhluk yang doib, makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Itu aja ya. Mudah-mudahan malam ini apa yang saya sampaikan ada rasa untung buat diri saya pribadi dan umumnya buat semua jemaah majelis Zikir Asifah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma afir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.